Halo semuanya, sekali lagi selamat datang di dalam GPDC, yaitu Glow di Pastoral Digital Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen ya nggak, supaya program ini betul-betul bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, hari ini kita akan bahas hal yang sangat penting karena kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dan sekarang mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah kami mengerti dan kami juga memahami bagaimana pentingnya kebangkitan Yesus, dan ini adalah sebuah dasar iman Kristen yang tidak tergoyahkan. Tuhan sendiri mengurapi setiap renungan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amen. Saudara, Yohanes 20 ayat 27 berkata bahwa kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah." Nah, di sini ada sebuah kebenaran saudara, bahwa kita perlu sadar kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta yang banyak orang ragu, memang seperti Thomas, yang banyak orang tidak percaya bahwa apa mungkin ada seseorang yang kemudian bangkit dari kematian. Apa mungkin ada seseorang yang tiba-tiba setelah mati 3 hari bangkit dari kuburnya. Nah, ini memang sesuatu yang perlu dikaji dan memang perlu dibuktikan, bukan hoax tetapi fakta. Karena hal-hal begini kalau hanya hoax berbahaya, saudara. Betul kan? Apalagi menurut iman kita, ini adalah sebuah fakta yang harus dibuktikan, karena ini adalah sebuah kebenaran yang menjadi fakta kita semua. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin sharingkan, yaitu mengenai kebangkitannya. Pertama, bahwa Yesus bangkit adalah kejadian yang unik karena berbagai saksi melihatnya. Nah, saya ingin daftarkan beberapa, saudara, yang menjadi dasar dan juga menjadi perbincangan kita. Yang pertama adalah prajurit Roma menjaga kubur tersebut, dan itulah menjadi kesaksian yang hidup. Jadi ketika orang-orang bertanya-tanya apakah ini fakta atau bukan, justru ada saksi hidup, dan saksinya bukan orang-orang biasa, adalah prajurit, saudara. Apa itu artinya prajurit? Prajurit artinya yang pertama nih, mereka punya komitmen. Kalau jaga itu bukan jaga hanya dengan pedang dan tombak, tapi mereka menjaga dengan nyawanya sendiri. Bahkan mereka akan rela mati, menyerahkan nyawanya demi menjaga gua ataupun batu tersebut, saudara. Nah, kalau kita perhatikan, sejarah mencatat bahwa batu penutup kubur Yesus itu dimeterai oleh orang-orang Roma, dan kaisar pun memberikan capnya. Meterai itu dulu adalah seperti wax, seperti lilin yang ditaruh lalu kemudian distempel, saudara. Dan distempel itu ada gambar kaisar. Artinya apa? Kalau sampai ada seseorang yang berusaha menggulingkan, ada orang yang berusaha menghancurkan dan merobek meterai itu, pasti dia akan berhadapan sama orang prajurit-prajurit Roma, dan pasti mereka akan bahkan menyerahkan nyawanya untuk menjaga apa yang sudah disegel. Tetapi apa yang terjadi? Malaikat datang dan menggulingkan batu itu, sehingga itulah menjadi tanda bahwa Yesus bangkit. Ada fakta dan juga saksi prajurit-prajurit Roma. Yang kedua, seperti tadi saya katakan, batu penutup itu dimeterai oleh kaisar Roma, saudara. Apa artinya? Artinya ketika seseorang berusaha merobeknya, berusaha menggulingkannya, mereka berhadapan langsung dengan kaisar, dan tidak ada seorang pun yang lebih berkuasa dibandingkan kaisar di zaman Yesus. Tapi malaikat sanggup menampakkan diri, dan semua prajurit-prajurit itu terjungkal habis, saudara, hampir mati. Nah, yang ketiga faktanya adalah mereka semua, para prajurit-prajurit ini, adalah permintaan kepala-kepala orang Farisi, sehingga mereka semua meminta memang kaisar melalui Pontius Pilatus untuk menjaga kubur Yesus. Sehingga ketika para prajurit kembali, mereka nggak mungkin, saudara, menceritakan kabar buruk, kabar bohong. Kenapa? Karena nyawalah taruhannya. Tapi kepala-kepala agama itu justru menyuap mereka, dan mereka sebetulnya dalam hati tidak bisa membantah bahwa ada sesuatu yang menggulingkan kubur Yesus, dan itulah tanda bahwa Yesus bangkit dari kematian. Yang keempat, saya menjadi
Jadikan ini sebuah tanda bahwa Yesus betul-betul bangkit dari kematian. Karena apa? 12 murid Yesus, sebetulnya 11 ya, rela mati semuanya demi kebenaran bahwa Yesus bangkit. Dari Petrus, dari Rasul Yohanes, dari Matius, dari Yakobus, saudara, semua, Andreas, Filipus, semua, Thomas, mereka bahkan rela mati martir untuk menyatakan Yesus bangkit. Thomas contohnya, dia dibunuh di India ketika dia pergi ke sana, dan sampai hari ini ada gereja yang bernama Martoma, yaitu gereja Thomas mati martir di India. Untuk apa? Mempertahankan imannya dan kesaksian bahwa Yesus bangkit. Petrus disalib terbalik, saudara, di Roma karena dia menyatakan imannya di dalam Yesus. Siapa lagi? Yohanes. Walaupun Yohanes dilempar ke Pulau Patmos, tetapi sebelumnya prajurit-prajurit Roma, sejarah menunjukkan dicemplungkanlah Yohanes ini bukan ke kolam renang, bukan. Tapi dicemplungkan ke tungku berisi minyak yang panas luar biasa, dan Yohanes dicemplungkan ke sana. Apa yang terjadi? Yohanes ternyata dilindungi oleh Tuhan, dan ketika dicemplungkan dia tidak mendidih, dia tidak terbakar, tetapi tenang saja. Waktu diangkat keluar, dia tetap hidup, dan dia dibuang ke Pulau Patmos, tetapi dia tidak pernah menyangkali imannya. Dan begitu banyak murid-murid yang lain yang menyerahkan diri semua demi kesaksian Yesus sudah bangkit. Yang kelima, mengapa saya katakan bahwa ada tanda otentik, bukti otentik bahwa Yesus bangkit? Ada 500 orang, saudara. Nah, 500 ini nggak gampang, betul kan? Kita kalau main sulap, kita bisa kibuli orang 1, 2, 3 orang. Kita bisa kibuli, saudara. Kita bisa tunjukkan permainan sulap dengan permainan tangan. Tetapi kalau 500 orang, Yesus menampakkan diri dan Yesus berinteraksi dengan mereka, ini adalah sungguh-sungguh sebuah fakta yang menjadi dasar bahwa Yesus memang betul-betul bangkit. Dan 500 orang menyaksikan Yesus bangkit dan bahkan dia naik ke surga. Saya percaya, khususnya kita semua orang-orang Kristen, punya dasar yang tidak bisa terbantahkan, tidak bisa tergoyahkan kalau kita menyadari semua fakta ini adalah membuktikan Yesus bangkit dari kubur. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan kami, dan biarlah kami semua semakin meyakini dan semakin menyadari bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan dia naik ke surga. Oleh karena ada begitu banyak fakta, begitu banyak bukti, dia telah mengalahkan maut, dan kunci kerajaan maut pun sudah dipegangnya. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Percaya katakan amin. God bless. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.